Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masyaallah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Abdan Nasrullah, Ahmad Fauzan, Andira, Anissa Bila, Azam, Azril, Kalila, Agni, Ahdan, Nadira, Novita, Palen, Putri Anggun, Rifki, Syahrul, Wilda, Zahra, Zaidan. Oke. Berarti untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Zahra, Abdan, Syahrul, Zaidan, Azril, ya. Dan Fauzan yang tidak hadir dengan alasan sakit. Semoga Allah segera sembuhkan lagi ya. Ya, amin. Baik, untuk hari ini kita akan mengulas kembali yaitu materi yang sebelumnya. Judulnya apa? Unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi, unsur kebahasaan teks prosedur ada apa saja? Yang pertama, kalimat pelesapan. Kalimat pelesapan itu apa? Ada yang masih ingat? Ingat. Apa, Nadira? Kalimat yang menghilangkan bagian tertentu yang dapat dipahami Dari konteks atau menghilangkan kata yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang kedua adalah kalimat. Ada yang masih ingat apa yang maksud kalimat larangan? Dan ajakan. Kalimat yang digunakan untuk mengajak atau menyuruh atau melarang melakukan sesuatu. Iya. Terus yang ketiga adalah kalimat. Defensif. Ada yang masih ingat kalimat defensif itu apa? Boleh, silahkan, Palen. Kalimat yang berisi pengetahuan tidak atau berdasarkan. Oke, yang terakhir adalah adverb. Ada yang tahu adverbia itu apa? Awal tahu katanya. Yang awal. Boleh, silahkan. Adverbia itu apa? Kata yang menerangkan kata kerja, sifat atau kata lain. Iya, kata penerangan atau menerangkan sesuatu. Contohnya apa? Jumlah air putih secara kata Oke. tiap hari. Baik. Jadi untuk unsur kebahasaan teks prosedur ada 4. Yang pertama, kalimat. Yang kedua, dan adverb. Iya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas struktur teks prosedur, di mana untuk pembelajaran kali ini Ibu harapkan peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan struktur teks prosedur serta menyusun
Nah, nanti teman-teman harus tahu dulu struktur teks prosedur itu apa saja sehingga bisa menerangkan serta menyusun teks prosedur. Oke. Untuk selanjutnya, nah, struktur teks prosedur. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada pendahuluan, di mana berisi kalimat yang mengajak pembaca untuk melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. Contoh kalimatnya bagaimana? Ya, yuk kita membuat jus jeruk segar di rumah. Minuman ini mudah dibuat dan menyehatkan. Yang kedua, nah, informasi, peralatan, dan bahan biasanya. Kalau teks prosedur itu ada alat atau bahan yang digunakan. Contohnya bagaimana? Kalau alat apa saja? Blender, pisau, gelas, tangan, sendok. Nah, kalau bahan biasanya contohnya apa saja? Jeruk, buah, gula, 2 sendok makan, es batu secukupnya, dan nah, dari sini kira-kira sudah paham bedanya alat dan bahan? Paham? Bisa membedakan alat dan bahan? Bisa. Nah, untuk yang selanjutnya di teks prosedur itu harus ada apa? Langkah-langkah. Harus ada langkah-langkah, yaitu berisi apa? Tahapan atau cara melakukan kegiatan secara berurutan. Nah, kalau teman-teman membuat teks prosedur tapi tidak berurutan, kira-kira akan hasilnya maksimal atau tidak? Tidak. Contohnya apa? Yang pertama, kupas jeruk dan pisahkan daging buahnya. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, yang kelima, keenam, siap dinikmati. Nah, pada teks prosedur, struktur yang selanjutnya adalah penutup. Jika ada, jadi tidak semua teks prosedur itu memiliki penutup. Jadi penutup itu apa? Berisi yang mengulang ajakan untuk melakukan kegiatan. Contohnya apa? Nah, biasanya kita temui di kayak vlogger ya, kayak di tutorial. Tuh mudah kan? Nah, bahasa mudah kan? Sekarang kamu bisa tuh membuat jus jeruk sendiri di rumah. Ini adalah kalimat contoh kalimat penutup. Nah, dari sini kita akan melihat, tadi kan struktur teks prosedur itu ada apa saja? Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, dan yang keempat, Ibu nanya nih, kira-kira untuk langkah-langkahnya sudah runtut apa belum? Sudah sesuai dari langkah ke-1 sampai ke-6? Sudah. Kira-kira pada contoh ini judulnya apa yang tepat? Kira-kira membuat apa? Membuat jeruk. Jus jeruk, benar. Coba kita perhatikan kembali. Di mana, apa saja yang termasuk bahan? Jus jeruk, gula, es batu, dan air mata. Iya, kalau alat yang digunakan apa kira-kira? Blender, pisau, gelas, tangan, dan sendok.
Kalau di sini sudah terlihat ya, kupas jeruk dan pisahkan daging buahnya, dibuka. Masukkan daging jeruk, gula, dan air matang. Berarti jeruk, gula, dan air termasuk apa? Benar. Ke dalam blender. Blender termasuk? Blender sampai halus selama kurang lebih 30 detik. Tambahkan es batu. Es batu apa? Lalu blender lagi sebentar. Tuang jus ke dalam gelas. Gelas termasuk? Alat atau bahan? Dan jus jeruk segar siap dinikmati. Jadi intinya untuk struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Alat dan bahan. Yang ketiga? Yang keempat? Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Semuanya paham? Oke, baik. Nah, selanjutnya kita keluar aja dulu. Nanti Ibu bentar, petang. Mau dibagikan LKPD. LKPD lagi. Ini mudah. Nah, baik, karena teman-teman sudah paham struktur teks prosedur itu di mana ada 4. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya di mana LKPD ini mudah untuk dilakukan. Ini tugasnya mandiri, tidak berkelompok. Nah, yang pertama pengenalan struktur teks prosedur. Perhatikan teks prosedur berikut ini. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Di sini sudah ada. Nah, nanti pendahuluannya. Teman-teman, cari kira-kira pendahuluan atau tuliskan kalimat ajakan atau arahannya, tulis nanti di sini. Dari mana, Bu? Dari teks prosedur ini. Terus yang kedua, informasi peralatan alat dan bahan. Kayak tadi, udah tahu ya membedakan alat dan bahan. Yang di sini yang digunakannya apa saja? Nanti teman-teman tulis. Langkah-langkahnya, kira-kira ada berapa langkah nih? Kira-kira kalau ini berapa langkah? Nah, berarti di sini tulis 7. Tuliskan langkah ketiga dan 6. Nanti teman-teman cari kira-kira yang ketiga dan keenam langkahnya yang mana. Paham ya? Nah, yang penutup. Kira-kira ada nggak sih yang masuk pada teks penutup, pada teks prosedur ini? Bu, kalau tidak ada bagaimana? Kosongkan saja. Ya. Oke. Nah, terus untuk nanti pilihan gandanya cuma ada 3, teman-teman. Checklist atau dilingkari boleh atau dibuat silang. Nah, nanti namanya silahkan diisi. Terus, jawab pertanyaan ini. Apa tujuan dari teks prosedur ini? Jadi teman-teman fokus sama teks prosedur ini. Kira-kira tujuannya apa? Terus kenapa sih langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara berurutan? Kira-kira kenapa harus berurutan? Apa saja manfaat cuci tangan dengan benar? Jadi tuangkan pemikiran kita gitu, Pak. Pakai bahasa sendiri itu lebih bagus. Kapan kita sebaiknya mencuci tangan? Terus latihan menyusun ini boleh dikerjakan. Kira-kira ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Tidak? Sudah paham? Yuk kita mengerjakannya di luar kelas saja. Nah, karena ini itu berbeda-beda. Jadi setiap orang itu akan ada yang sama, tetapi akan dominan berbeda. Maksudnya gimana? Keke misalnya cuci tangan, Palen misalnya teh dapat yang olahraga. Jadi seperti itu ya. Oke, yuk kita keluar terlebih dahulu. Mengerjakannya di luar kelas saja, di lapang kita melingkar. Simpan aja tasnya, Neng.
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan berlatih untuk membuat teks prosedur sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.